Shalom Aleichem Besem Yesua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Begini judulnya: Daftar Korban Alkitab Bahasa Asli. Rupanya Alkitab bahasa asli itu memakan korban. Ya, pengantar dulu ya. Orang di luar sana sangat bangga, Pak HTD, kami itu setiap ada apa-apa saya cross check dengan bahasa asli. Alkitab bahasa asli, yaitu Ibrani dan Yunani. Jawaban saya apa? Pret Belgedes. Kamu tahu nggak? Alkitab Yunani dan Ibranimu itu KW alias palsu. Nah, karena Ibranimu sama Yunanimu itu palsu, kamu jadi korban. Nah, saudara-saudara, semua orang yang memakai Alkitab asli pasti dosa. Coba Anda bayangin. Sema Israel, kamu cuman bilang gini, Sema Israel, dosa, kurang panjang, nggak boleh kamu Sema, nggak boleh Sema, harus gitu. Tunggu Pak ATD lagi bicara Alkitab kan? Iya. Salah ucap, panjang pendek salah, itu dosa, itu batal semua yang kamu baca itu. Coba kamu berdoa pakai bahasa Ibrani, salah ucap, yaitu bisa artinya salah, bisa menghujat, bisa dosa. Dalam satu hari kamu doa berapa kali? Bisa 10 kali, Pak. Nah, apa kamu bisa jamin ucapanmu benar? Kamu kan bukan orang Ibrani. Panjang pendeknya, Ibrani itu bahasanya ada panjang pendek. Sema Israel. Nah, kayak gitu. Nggak bisa kamu cuman Sema Israel, nggak bisa. Ya. Yunani juga ya. Jadi ya, gara-gara kamu yang sok bahasa asli, maka kamu menjadi korban. Ini daftarnya. Tunggu Pak, ini menarik Pak. Semua kitab yang ditulis pakai bahasa asli Ibrani kan, ya Ibrani, Alkitab Ibrani sama Yunani, dibawa ke Indonesia, dibaca sama orang Indonesia, pasti dosa Pak, dosa. Ya, dosa, salah arti, juga menghujat. Ya, banyak yang bangga ya. Kami pakai Alkitab bahasa asli, bahasa Ibrani dan Yunani, Pret Belgedes, ya toh. Nggak taunya itu versi KW-nya. Tanpa sadar Anda semua menjadi korban gara-gara sok bangga memakai Alkitab asli tapi KW. Sekte-sekte Nasrani yang menjadi korban gara-gara Alkitab bahasa asli padahal palsu. 1. Yahudi palsu. Wahyu 3 ayat 9, yaitu Yahudi yang menduduki kursi Musa. Matius 23 ayat 2. Yahudi palsu disebut jemaah iblis ya. Mengubah perjanjian lama Tanak menjadi Talmud, yaitu tafsir perjanjian lama. Ciri-cirinya yang jadi Tuhan adalah Adonai, yang jadi Allah adalah Elohim ya. Sekarang dikenal sebagai umat Yudaisme. Turunan Yudaisme adalah Mesianik. Nggak ada yang bisa jelasin kayak gini Pak. Jadi itu Yudaisme itu pakai Ibrani KW. Wah, KW itu. Nomor 2, Katolik gitu. Korban dari Alkitab Perjanjian Lama tafsir Yahudi palsu, yaitu gara-gara kata elah diganti elah yang esa, yang tunggal itu, yang satu itu diganti dengan Elohim yang jamak. Juga korban Alkitab Perjanjian Baru berbahasa Yunani, yaitu tentang Theos yang jamak ya. Theos yang jamak, ada Bapa, ada Anak, ada Roh yang dijadikan kudus. Juga korban penyembahan Artemis, Diana,
patung maha besar. Ayat-ayat wae patung kok maha besar. Kisah Rasul 19 ayat 35. Itu sebabnya Katolik sangat bangga dan sangat bangga tapi jadi korban dibohongi tentang Tritunggal Maha Kudus. Patung aja maha besar. Ya, jadi Tritunggalnya Maha Kudus padahal maha sesat. Nah, itu kan gara-gara Anda itu ya, Arkentos sama Theos. Anda orang-orang Katolik itu kena prank lah, kalau bahasa sekarang itu kena prank ya loh. Elah diganti Elohim ya loh. Lalu Arkentos itu kan Tuhan ya loh. Terus Theos, padahal Arkentos sama Theos itu sama, Tuhan itu pasti Allah. Ya, tidak mungkin Tuhan bukan Allah. Lalu terpengaruh oleh dengan Artemis atau Diana, patung Diana di dalam kisah para rasul berapa ya? Kisah para rasul 19 ayat 35 ya, benar ya? Kisah para rasul 19 ayat 35 ya. Karena Artemis atau dewa Diana itu adalah maha besar, maka seneng dia. Seneng, berarti Tritunggal juga maha kudus. Anda sadar ya, jadi korban ya. Oke. Kemudian yang nomor 3 adalah Protestan ya. Protestan menjadi korban Talmud Kejadian 1 ayat 1 tentang Elohim. Ya, Elah diganti Elohim, dan menjadi korban Ulangan 6 ayat 4 tentang Adone ya, Yahweh diganti Adone. Protestan mengimani Allah yang jamak segitiga ya. Protestan itu mengimani Allah yang jamak segitiga, tidak mengakui Yahweh tetapi diganti dengan Adone. Dia termakan prank ya, tahu bahwa Yahudi itu takut kepada kalau nyebut nama Yahweh, jadi dia ganti sama Adone. Kamu kena prank, tahu nggak ya? Sekte Nasrani turunan dari Protestan adalah karismatik, Pentakosta, Mormon, dan Advent. Nomor 4, Saksi Yehova adalah korban Alkitab Talmud Ibrani KW. Yahweh diganti dengan Yehova dan menolak 100% Alkitab Perjanjian Baru. Nomor 5, Ortodok ya, korban kitab Talmud Ibrani palsu, Tuhannya tidak jelas ya, demikian pula Allahnya juga tidak jelas. Turunan Ortodok adalah Kristen Koptik maupun Kristen Arab Syria ya, atau Nasrani Arab Syria tepatnya. Nomor 6, Hashem Wanes adalah korban Alkitab asli tapi palsu, terutama Perjanjian Baru. Gara-gara Arkantos Tuhan dan Theos Allah, maka muncul Hashem. Ciri-cirinya mereka selalu teriak Theos, 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 Theos melulu, dikit-dikit Theos, Theos kok dikit-dikit. Hashem melulu bersin, Hashem. Jadi kalau ada orang suka memuliakan Hashem gini aja, Hashem gitu ya. Bersin melulu. Tuhan kok bersin. Turunan Hashem Wanes adalah Yesus Only dan Unitarian. Alkitab asli yang benar ada di mana dong? Ya. Ikuti program tayangan Pendeta HTD saja ya. Sudah sering disingkapkan dalam berbagai tayangan. Alkitab asli yang benar-benar asli, yang benar Alkitabiah firman Tuhan itu ada di mana? Ya. Ikutin tayangan HTD. Salam Pendeta HTD. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, sekarang jangan koar-koar ya, jangan koang-kaing melulu, bangga banget dengan yang namanya Alkitabku Ibrani Pak HTD, Pret Melgedes, Yunani Pak HTD, Pret Melgedes. Kamu jadi korban, tak kasih tahu ya. Allahmu ada 3 kan gara-gara Elohim. Ayo, Hashem Wanes itu kan gara-gara Arkantos sama Theos. Dikit-dikit Theos, dikit-dikit Theos. Theos kok cuman dikit-dikit gitu. Clear Bapak Ibu Saudara ya. Kasihan ya, mereka jadi korban betul ya. Mereka jadi korban ya. Yesus memelihara firman-Nya ya. Bagaimana Yesus luar biasa loh ya. Rasul-rasul pada mati, disimpan dulu 900 gulungan ya, atau 900 ayat kurang lebih ya. Di The Dead Sea Scroll. Lalu muncul dulu Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, baru muncul yang namanya United Bible Society. Oleh Yesus diizinkan itu, tiba-tiba The Dead Sea Scroll ditemukan. Baru setahun berdiri loh UBS.
lalu ajaibnya, oleh hikmat Allah, oleh orang-orang yang dipilih oleh Yesus. Jadi nggak sembarangan, Yesus itu memelihara firman-Nya, menjaga firman-Nya. Jadi orang-orang United Bible Society dipilih oleh Yesus, dia sangat concern tidak boleh mengeluarkan Alkitab asli. Nanti pasti mereka ngawur semua menerjemahkannya. Maka diterjemahkan pakai bahasa Inggris yang lingua franca, bahasa internasional. Ya, maka semua Alkitab di seluruh dunia sama. Apa itu? Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang ketahuan Katolik, wow, kita ternyata korban prank ya. Ya. Protestan baru sadar, waduh, kenapa Allah kita segitiga ya, korban prank ya. Yudaism ya toh, Oneness, apalagi saksi Yehova, korban prank semua. Yang sok bangga, sok pinter, sok gede kepala ya loh. Kami mendasarkan Alkitab bahasa asli, Pak. Pret Belgedes, tak kasih tahu. Ya. Aslimu itu asli KW. Sekarang kamu tahu toh, ya toh? Iya ya, kenapa Alkitab itu Allah itu esa dan punya nama Yesus? Kok tempat kami kenapa Tritunggal, kenapa segitiga, kenapa kenapa Adone, kenapa Elohim, kenapa Hasim? Lah kamu kan nggak sadar, kamu itu kena prank, kena korban tipuan dari Yahudi KW. Semua biangnya itu Yahudi KW, tak kasih tahu. Ya, ya, paling fatal itu mengubah Elah menjadi Elohim. Ya. Elah itu bahasa Arabnya menjadi Allah. Jadi Allah itu turunan dari bahasa Ibrani. Silahkan Anda teliti. Ya, nanti Anda tepuk jidat loh. Ternyata kata Allah itu bukan bahasa asli Arab, betul, turunan dari Ibrani. Silahkan Anda teliti sampai nungging-nungging tetap benar bahwa Elah turun menjadi Allah di Arab. Lebih duluan Elah. Ya. Clear Bapak Ibu Saudara? Sadar nggak? Kalian itu kena prank, ya. Anda nggak bisa jawab ribuan tahun, kenapa Allah kami tiga ya Pak ATD ya? Kenapa ada Bapa, Anak, Roh Kudus? Kenapa Allah kami segitiga? Kenapa Allah kami kadang tiga? Kenapa kami nyembah patung ya Pak ATD? Lah ada semua kok ayatnya. Kamu kena prank gitu. Kena prank perjanjian lama soal Allah yang jamak itu Elohim. Lalu di perjanjian baru kamu kena prank Arkantos dan Theos, lalu kena prank juga Artemis. Ya, karena Yunani itu paling getol nyembah patung. Ya, kamu berkiblat ke Yunani, salahmu sih. Ya toh? Ya, lalu ada patung maha besar lah, nular. Kalau patungnya maha besar maka Tritunggal Maha Kudus, nular. Kena prank itu nular, salah itu nular. Clear? Sekarang semua tahu, semua orang tahu, pantes Pak ATD kenapa Alkitab menulis Allah itu esa artinya satu, Allah itu Tuhan itu punya nama Yesus. Kenapa di Katolik kok jadi tiga, kok jadi Bapa, Anak, Roh Kudus? Kenapa kok ada penyembahan patung? Kenapa Protestan kok jadi segitiga? Kenapa Yahudi kok jadi Adone, jadi Elohim? Kenapa Oneness kok jadi Hasim? Kenapa kok saksinya jadi saksi Yehova? Dari mana munculnya Yehova? Kalian semua korban prank. Korban prank, korban kena tipu yang sok ya toh. Sok ngaku pakai Alkitab asli padahal asli KW. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.